Setiap mahasiswa tentu menginginkan nilai yang baik, namun terkadang tekanan dan rasa takut dapat membuat seseorang mengambil jalan yang salah. Kisah ini menceritakan seorang mahasiswi yang dihadapkan pada pilihan antara kejujuran dan jalan pintas. Hari ini, hasil ujian akhir diumumkan. Bagi sebagian mahasiswa, nilai yang keluar menjadi kabar baik, namun tidak bagi Sheila. Hah, Cek? Masa ini cuma C? Lah, emang kenapa? Ini kan mata kuliah yang paling banyak SKS-nya. Kalau nilainya C, IPK gue turun. Udah lah, kan semester depan juga bisa ngulang lagi. Gampang banget lu ngomong. Beasiswa gue syaratnya itu IPK-nya minimal 3,5. Masih ada kesempatan kok belajar lebih giat lagi. Belajar, semua orang bilang begitu. Kalau beasiswa gue dicabut, siapa yang bayarin kuliah gue? Emang orang tua nggak bisa? Kalau bisa, gue juga gak bakal pusing begini. Sheila mulai memikirkan berbagai cara untuk memperbaiki nilainya. Dalam keadaan tertekan, ia menerima sebuah saran yang seharusnya tidak pernah dia timbangkan. Sel, gue pernah dengar cerita senior loh. Cerita apa? Hanya ada yang pernah ngurus nilai gitu. Ngurus gimana? Ya ngasih sesuatu gitu ke dosennya. Lu nyuruh gue nyogok. Ya gue mah cuma ngasih saran aja sih. Berhasil? Nah, pasti nilai naik lah. Kalian lagi ngomongin apa? Rahasia. Jangan bilang kalian mau nyogok dosen. Sel serius? Gue udah gak tahu harus gimana lagi. Bukan berarti semua cara boleh dilakukan. Udah lah, Nis. Hidup tuh realistis aja. Realistis bukan berarti curang. Yang dicari perusahaan kan IPK-nya. Salah, mereka juga lihat karakter. Udah, kepala gue makin penuh. Setelah memikirkan saran tersebut, Sheila memberanikan diri menemui dosennya. Ia berharap bisa mendapatkan nilai yang lebih baik tanpa harus melalui proses yang semestinya. Saya ingin menanyakan soal nilai saya. Apakah masih bisa diperbaiki? Pak, ada remedial di minggu depan. Kalau misalnya saya nggak ikut remedial, gimana? Apa maksud kamu? Saya cuma berharap ibu bisa membantu saya. Apa isi amplop ini, Sela? Ini sebagai rasa terima kasih saya, Bu. Rasa terima kasih diberikan saat orang memberi bantuan. Ini tuh bukan rasa terima kasih, tetapi ini tuh suap. Tapi saya benar-benar butuh nilai ini, Bu. Kalau saya terima amplop ini, sama saja saya mengkhianati seluruh mahasiswa yang sudah belajar dengan jujur. Saya cuma takut kehilangan beasiswa. Saya tahu kamu sedang tertekan, tetapi tekanan itu bukan alasan untuk kamu berbuat curang. Ambil lagi amplop ini dan pikirkan tindakan kamu hari ini. Percobaan suap yang dilakukan Sheila tidak berjalan sesuai harapannya. Namun, masalah belum selesai. Justru saat itulah konsekuensi dari tindakannya mulai muncul. Iya, Bu Rena? Pak Kaprodi, kemarin ada salah satu mahasiswa yang ingin mencoba menyuap saya. Apa? Atas nama siapa? Namanya tuh Sheila, Pak. Dia tuh semester 3 kelas A. Coba Bapak panggil anak itu dan coba nasihati anak itu. Oke, kalau begitu panggil dia besok pagi ke ruangan saya. Gimana? Ditolak. Seriusan? Iya. Jadi benar kamu nyoba-nyoba dosen? Iya, gue panik. Panik bukan berarti bisa melakukan hal yang salah, Sel. Udah lah, Lis. Udah, kata kita teman kita harus ingat yang baik. Kalian gak ngerti gimana yang gue rasain. Terus kalau misalnya semua mahasiswa yang takut nilainya jelek juga ke dosen, menurut kalian kampus ini bakal jadi apa? Sheila! Iya, Bu. Besok pagi kamu menghadap ke ruang Kaprodi. Baik, Bu. Waduh, kayaknya serius nih, Sel. Iya nih kayaknya.
Keesokan harinya, Sela dipanggil ke ruang kaprodi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di sana, ia harus menghadapi kenyataan dari keputusan yang telah diambil. Sela, saya ingin mendengar semuanya langsung dari mulut kamu. Apakah benar kamu mencoba untuk memberikan amplop yang berisi uang kepada Ibu Rina? Saya takut kehilangan beasiswa. Orang tua saya juga berharap saya lulus dengan nilai yang terbaik. Coba saja kalau saya menerima amplop itu. Coba kamu bayangkan mahasiswa lain yang sudah belajar dari pagi ke pagi, dari malam ke malam untuk mendapatkan nilai yang bagus. Saya gak kepikiran sampai situ, Bu. Itulah masalahnya. Korupsi selalu berawal dari kata cuma sekali, cuma sedikit. Tapi kepercayaan yang kamu bangun sampai sekarang bisa hancur seketika, bahkan bisa sampai karena hukum. Permisi, Pak. Pak, saya juga ikut salah. Kenapa, Pele? Karena saya yang nyuruh Sela buat ngasih amplop. Bukan sepenuhnya salah Prilly, Pak. Yang mutusin itu tetap saya. Kesalahan emang harus dipertanggungjawabkan, tapi kami harap ini bisa menjadi pelajaran bagi kami semua. Oke, karena kalian semua sudah menjelaskan kejadian ini dan juga Bu Rena sudah melaporkan kejadian ini melalui prosedur yang benar, maka kamu hanya akan mendapatkan sanksi pembinaan akademik. Tapi ingat, jangan lakukan perbuatan ini satu kali lagi. Oke? Baik, Pak. Makasih ya, walaupun kemarin kalian sempat marahin gue. Sadar, nilai itu memang penting, tapi cara mendapatkannya jauh lebih penting. Ingat, kampus bukan hanya untuk mencari nilai. Tapi tempat untuk membangun karakter dan kejujuran. Nilai bisa diperbaiki, IPK bisa naik lagi. Tapi kalau kepercayaan hilang, tidak semudah itu buat kembaliin. Korupsi tidak selalu terjadi dalam jumlah besar. Terkadang, korupsi dimulai dari tindakan kecil yang dianggap biasa. Kejujuran adalah fondasi utama dalam pendidikan dan kehidupan. Mari, beranikan berkata tidak pada korupsi dalam bentuk apapun. Korupsi tidak dimulai dari satu uang miliar. Kadang dimulai dari satu amplop. Dan satu keputusan yang salah. Katakan tidak pada korupsi. Mulai dari diri sendiri.